Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Yang terhormat Profesor Dr. Heri Pratikto MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ekonomi dan teman-teman semua yang berbahagia. Di sini kelompok kami, saya yang beranggotakan saya Ita Nuryana dan Menik Kurniasiwi akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan tema ilmu metafisika sebagai metafisika yang dinaturalisasi. Adapun beberapa hasil dari diskusi kami nanti yang terkait dengan definisi metafisika, kemudian filsuf penentang dan pendukung metafisika, dan manfaat metafisika bagi ilmu pengetahuan. Nah, mengenai definisi metafisika nanti akan dipresentasikan oleh teman saya, Mbak Menik Kurniasiwi. Kepada Mbak Menik, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Ita. Mohon izin Prof. Heri dan teman-teman untuk share screen. Baik, di sini kami membahas tentang ilmu metafisika sebagai metafisika yang dinaturalisasi. Nah, untuk definisinya sendiri, metafisika itu berada dalam first order kriteologi atau dalam susunan dari Honoric Oxford Companion to Philosophy, membagi menjadi 3 kriteria dalam sebuah ilmu pengetahuan yang dikenal dengan first order, second order, dan third order. First order kriteologi itu adalah ilmu yang paling mendasar, yang menjadi dasar untuk perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Di mana yang masuk dalam kriteria first order kriteologi itu ada metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Kemudian yang second order kriteologi itu merupakan lahiran atau ilmu pengetahuan lanjutan dari adanya first order. Ya, ini melahirkan ilmu baru dalam bentuk etika, filsafat ilmu, filsafat bahasa, dan filsafat pikiran. Sementara untuk yang ketiga atau third order kriteologi itu bisa melahirkan filsafat hukum, filsafat pendidikan, dan filsafat sejarah yang merupakan ilmu yang bisa diaplikasikan dalam sebuah kehidupan sehari-hari. Nah, untuk maknanya sendiri, metafisika itu berasal dari kata Yunani, yaitu metata fisika, yang artinya sesuatu yang di luar hal-hal fisik. Dan secara tradisional, metafisika itu dapat didefinisikan sebagai pengetahuan tentang adanya pengada atau being dari Roms. Kemudian istilah metafisika ini ternyata ditemukan oleh Andronicus pada tahun 70 sebelum Masehi, ketika Andronicus itu menghimpun karya-karya Aristoteles dan menemukan suatu bidang di luar bidang fisika atau disiplin ilmu yang lain. Secara definisi, metafisika itu menurut White adalah upaya untuk menjawab problem tentang realitas yang bersifat umum, komprehensif, atau lebih fundamental daripada ilmu. Sementara menurut Alston, metafisika itu upaya untuk merumuskan fakta yang paling umum dan luas tentang dunia, termasuk penyebutan kategori yang paling dasar dan hubungan di antara kategori tersebut. Klasifikasi metafisika dibagi menjadi 2. Yang pertama metafisika generalis atau ontologi, yaitu ilmu tentang yang ada atau pengada. Kemudian yang kedua metafisika spesialis, yaitu terbagi menjadi 3, antropologi yang menelaah tentang hakikat manusia, terutama hubungan jiwa dan raganya. Kemudian kosmologi, menelaah tentang asal-usul dan hakikat alam semesta. Dan yang terakhir melahirkan teologi, kajian tentang Tuhan yang secara rasional. Secara antropologi filsafati, manusia itu memiliki suatu tingkatan-tingkatan atau dikenal dengan konsep monopluralisme dari Noto Nagboro. Nah, manusia itu hakikatnya memiliki 2 susunan kodrat,
Yang pertama, jiwa dan raganya. Kemudian yang kedua, memiliki sifat dari kodratnya, yaitu sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Dan yang terakhir kedudukannya, yang pertama sebagai makhluk otonom dan yang kedua adalah makhluk Tuhan atau hamba Tuhan. Nah, kosmologi filsafat itu bercerita tentang bahwa filsafat alam yang berusaha mencari asal alam semesta. Misalnya, contohnya Thales itu berpendapat bahwa air itu adalah as dari semua yang ada di bumi ini. Jadi alam semesta itu berawal dari air, itu menurut Thales. Kemudian filsafat alam yang menyelidiki gerak atau motion di alam semesta sebagai penyebab adanya perubahan atau change yang ada di dunia ini. Nah, dalil kosmologi itu tadi menyebutkan bahwa keteraturan alam semesta ini ditentukan oleh gerak. Dan gerak itu merupakan penyebab terjadinya perubahan di alam semesta. Dan akhirnya akal manusia itu tiba pada suatu titik yang ultimate, yaitu sumber penyebab dari semua gerak, yang disebut dengan unmoved mover, atau penggerak yang tidak bisa lagi digerakkan. Dengan susunan yang seperti ini, dimulai dari motion, gerak, kemudian ada perubahan, kemudian ultimate, dan terakhir unmoved mover yang tidak bisa lagi digerakkan. Sehingga lahirlah yang disebut dengan dalil pembuktian Tuhan. Apakah itu dalil pembuktian Tuhan? Itu dikenal dengan dalil ontologis dari Anselmus, yaitu segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang sempurna, melainkan hanya memperlihatkan tingkatan-tingkatan atau gradasi. Misalnya dimulai dari kehidupan manusia itu dari lahir, kemudian menjadi bayi, kemudian menjadi remaja, dewasa, tua, dan akhirnya kembali ke kehidupan awalnya. Dan ada satu yang paling sempurna yang bisa mengatasi semua ketidaksempurnaan itu, yaitu the perfect being. Karena diketahui bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi ya, kecuali yang menciptakan dunia ini. Nah, untuk itu keluarlah yang disebut dengan dalil teleologis, yaitu benda-benda di ruang alam semesta itu memiliki gerak yang bertujuan. Sehingga alam semesta ini merupakan karya seni yang terbesar yang membuktikan adanya a greater intelligent designer. Ini digambarkan dalam sebuah siklus bahwa seorang atau benda-benda di ruang alam itu memiliki gerak, dan geraknya itu memiliki tujuan tertentu, sehingga terciptanya alam sebagai karya seni terbesar yang sudah diciptakan oleh Tuhan sebagai a greater intelligent designer. Misalnya contohnya pergerakan bumi, langit, matahari, dan planet-planet yang lain itu merupakan contoh dari sebuah gerakan yang memiliki tujuan. Hingga misalnya bumi juga tercipta karena adanya gerakan yang disebut dengan Big Bang dulu, awal mula terciptanya bumi, kemudian ada terjadi perpisahan lapisan bumi hingga membentuk sebuah pulau, gunung, lautan, dan lain sebagainya. Kemudian ada dikenal dengan dalil etis, yaitu dalam diri setiap manusia itu ada dua kecenderungan yang bersifat niscaya, yaitu keinginan untuk hidup bahagia dan berbuat baik. Kedua kecenderungan itu akan dapat terwujud dalam kehidupan manusia apabila dijamin oleh tiga hal atau tiga postulat, yaitu kebebasan berkehendak, free will, keabadian jiwa, immortality, dan Tuhan atau God sebagai penjamin hukum moral. Nah, ini hasrat manusia itu ada dua, happiness dan goodness. Jadi untuk bahagia atau membahagiakan orang lain, asalkan bisa terpenuhi tiga postulat tadi, maka hasrat manusia itu dapat terpenuhi. Nah, untuk metafisika sendiri dalam pengaplikasiannya itu tidak bisa selalu digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu ada beberapa filsuf yang menentang adanya metafisika dan juga ada yang membela adanya metafisika. Untuk lebih jelasnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Mbak Ita Nuriana. Saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Meni atas kesempatannya. Di sini kami akan melanjutkan mempresentasikan mengenai filsuf-filsuf yang menentang metafisika. Ada beberapa filsuf yang menentang metafisika. Yang pertama adalah menurut David Hume. Jadi metafisika itu cara berpikir yang menyesatkan menurut David Hume atau sophistry dan sebuah khayalan atau illusion.
maka sebaiknya karya metafisika ini perlu dimusnahkan karena tidak mengandung isi apa-apa. Metafisika juga bukanlah sesuatu yang dapat dipersepsi oleh indera manusia, sehingga merupakan sesuatu yang senseless. Maka ini perlu dimusnahkan menurut David Hume. Kemudian penentang yang berikutnya adalah Alfred Julius Ayer. Menurut Alfred Julius Ayer, metafisika itu adalah parasit dalam kehidupan ilmiah, yang mana di situ dapat menghalangi kemajuan ilmu pengetahuan. Maka metafisika harus dieliminasi dari dunia ilmiah. Problem yang diajukan dalam bidang metafisika itu adalah problem yang semu atau pseudo problem. Artinya apa? Permasalahan yang tidak memungkinkan untuk dijawab. Jadi ini perlu dieliminasi dari dunia ilmiah. Kemudian penentang metafisika yang berikutnya adalah Ludwig Wittgenstein. Metafisika itu bersifat mystically. Artinya apa? Di sini hal-hal yang tidak dapat diungkapkan atau inexpressible ke dalam bahasa yang bersifat logis. Ada 3 persoalan metafisika di sini. Yang pertama adalah subject does not belong to the words, rather it is a limit of the words. Yang kedua, deed is not an even belief, we do not live to experience deed. Yang ketiga, God does not reveal himself in the words. Kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya yang tidak dapat diungkapkan secara logis sebaiknya didiamkan saja. Jadi tidak perlu diungkit atau dipelajari lebih mendalam. Ini menurut Ludwig Wittgenstein. Atau what we cannot speak about, we must pass over in silence. Itu adalah tadi beberapa filsuf penentang metafisika. Kemudian di sini ada filsuf pembela metafisika, salah satunya adalah menurut Karl Jaspers. Metafisika itu merupakan upaya memahami cipher, simbol yang menunjukkan eksistensi dan transendensi. Manusia itu sebenarnya merupakan cipher yang paling unggul, karena banyak dimensi kenyataan yang bertemu dalam diri manusia. Manusia juga merupakan mikrokosmos yang mana pusat kenyataan alam, sejarah, kesadaran, dan kebebasan itu ada dalam diri manusia. Maka di sini metafisika itu berarti membaca cipher, transendensi, keilahian sebagai kehadiran yang tersembunyi. Cipher itu adalah jejak, cermin, gema, atau bayangan dari transendensi. Setelah kita mempelajari tadi beberapa filsuf penentang dan pendukung metafisika, maka di sini akan kami lanjutkan mengenai manfaat mempelajari metafisika bagi pengembangan ilmu. Nah, kontribusi metafisika itu sebenarnya terletak pada awal terbentuknya paradigma ilmiah. Nah, ketika kumpulan kepercayaan belum lengkap pengumpulan faktanya, maka ia harus dipasok dari luar. Nah, pasokan-pasokan dari luar tadi itu antara lain dengan metafisika, kemudian sains yang lain, kejadian personal dan historis. Ini menurut Kant. Maka metafisika juga mengajarkan cara berpikir yang serius, terutama dalam menjawab problem yang bersifat enigmatik atau teka-teki, sehingga nanti bisa melahirkan sikap dan rasa ingin tahu yang mendalam. Ini menurut Kant. Selain itu, dengan mempelajari metafisika, kita bisa mengajarkan sikap yang open-ended. Nah, sehingga hasil sebuah ilmu itu selalu terbuka untuk temuan dan kreativitas yang baru. Ini menurut Kant. Maka para ilmuwan tidak menutup terus hasil temuan ini merupakan temuan yang terbaik, maka temuan itu bisa terbuka untuk temuan-temuan berikutnya dan dengan menggunakan kreativitas yang baru. Perdebatan dalam metafisika itu juga melahirkan sebuah berbagai macam aliran yang mainstream, seperti muncullah aliran monisme, dualisme, pluralisme, sehingga di sini memicu proses ramifikasi, berupa lahirnya pencabangan ilmu. Ini menurut Kant. Metafisika juga menuntut originalitas berpikir.
Karena setiap metafiskus itu menyodorkan cara berpikir yang cenderung subjektif, dan itu bisa menciptakan terminologi filsafat yang khas. Nah, situasi semacam inilah yang diperlukan untuk pengembangan ilmu dan dalam menerapkan heuristika. Ini menurut Van Dorsen. Kemudian selain itu, manfaat kita mempelajari metafisika juga mengajarkan para peminat filsafat untuk mencari prinsip yang pertama atau first principle sebagai kebenaran yang paling akhir. Jadi filsafat yang sejati adalah mereka yang selalu mencari kebenaran yang paling akhir. Kepastian ilmiah dalam metode skeptis Descartes itu hanya dapat diperoleh jika kita memang menggunakan metode deduksi yang bertitik tolak dari premis yang paling kuat atau cogito ergo sum. Manusia yang bebas itu sebagai kunci bagi akhir pengada. Artinya manusia itu memiliki kebebasan untuk merealisasikan dirinya, sekaligus bertanggung jawab pada diri, sesama, dan dunia. Perlu kita tekankan bahwa di samping manusia memiliki kebebasan, mereka juga harus bertanggung jawab bagi diri, sesama, dan dunia. Maka penghayatan atas kebebasan itu di satu pihak dan tanggung jawab di pihak lain itu merupakan sebuah kontribusi penting bagi perkembangan ilmu yang syarat dengan nilai atau not value free. Ini menurut Bakir. Kemudian mempelajari metafisika juga mengandung potensi untuk menjalin komunikasi antara pengada yang satu dan pengada yang lain. Nah, di sini penting sekali karena aplikasi dalam ilmu itu berupa komunikasi antar ilmuwan mutlak dibutuhkan. Tidak hanya ilmuwan sejenis, tetapi juga antar disiplin ilmu, sehingga inilah yang akan memperkaya pemahaman atas realitas keilmuan. Ini menurut Bakir. Kemudian kita bisa, setelah kita mempelajari manfaat metafisikal, tadi kita sebenarnya apa saja hubungan antara metafisika dengan epistemologi, dengan aksiologi, dan dengan logika. Dengan epistemologi, hubungan metafisika itu sebenarnya terletak di kebenaran atau truth. Seperti titik omega bagi pencapaian pengetahuan, itu kaitannya atau hubungannya metafisika dengan epistemologi. Sedangkan hubungan metafisika dengan aksiologi itu terletak di nilainya atau aksiosnya atau value-nya. Sebagai kualitas yang inheren pada suatu objek, nah, di sini objeknya mungkin dapat diindra, namun kualitasnya itu sendiri bersifat metafisik atau di luar hal-hal yang fisik, tidak bisa dijangkau secara fisik. Untuk hubungan metafisika dengan logika itu bersifat simbiosis mutualistik. Di satu pihak, terkadang metafisika itu juga memerlukan logika untuk membangun argumentasi yang meyakinkan. Tetapi di pihak lain, simbol dan prinsip-prinsip logika tadi itu sebenarnya merupakan wajah metafisika, karena sifatnya yang abstrak. Kita bisa melihat di sini di gambar berikut ini. Ini diagram ini menunjukkan hubungan metafisika dengan epistemologi. Ini letaknya di kebenaran atau truth. Kemudian hubungan metafisika dengan aksiologi. Ini letaknya ada di nilai. Jadi nanti yang syarat dengan nilai itu nanti hubungan antara metafisika dengan logika. Ini simbol-simbol dan kemudian kaitannya antara logika dan metafisika itu sebenarnya di argumentasinya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai ilmu metafisika sebagai metafisika yang dinaturalisasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.